Pernah melihat lubang kecil berbentuk corong di pasir? Kalau iya, mungkin kamu pernah berhadapan dengan salah satu pemburu paling sadis berukuran mini di dunia. Namanya undur-undur. Meski ukurannya kecil, hewan ini mampu membuat jebakan mematikan yang bahkan membuat semut hampir mustahil kabur. Tapi yang lebih mengejutkan, Wah, kaget. undur-undur yang selama ini kita kenal sebenarnya bukanlah bentuk dewasanya. Iya, undur-undur yang hidup di pasir itu hanyalah seorang bayi yang belum tumbuh dewasa. Undur-undur atau antlion ditemukan hampir di seluruh dunia, terutama di daerah yang kering, hangat, dan berpasir. Mereka sangat menyukai tanah gembur yang tidak mudah runtuh. Karena itu, kamu sering menemukannya di bawah rumah yang berpasir, pinggir bangunan, kebun, lahan kering, atau tempat teduh yang jarang terkena hujan. Mereka sengaja memilih lokasi seperti itu karena hujan bisa menghancurkan jebakan yang mereka bangun. Kalau dipikir-pikir, standar hidupnya sederhana sekali. Rumah impian undur-undur mungkin cuma sebidang pasir yang nggak kehujanan. Inilah bagian paling menarik. Undur-undur tidak mengejar mangsanya. Ia justru membuat mangsanya datang sendiri. Ia menggali pasir, membentuk corong seperti miniatur jurang maut. Bentuk corong ini dirancang agar pasir terus longsor ke bagian tengah. Setelah jebakan selesai, undur-undur bersembunyi di dasar lubang. Yang terlihat hanya rahangnya saja. Lalu ia menunggu. Ketika seekor semut lewat dan terpleset ke dalam corong, semut akan berusaha memanjat keluar. Tapi pasir terus runtuh. Dan kalau semut hampir berhasil naik, undur-undur akan melemparkan pasir ke arah mangsanya agar tergelincir kembali ke bawah. Ini seperti seseorang yang sudah hampir keluar dari jurang, lalu ada yang melempar batu kerikil ke wajahnya. Begitu mangsa jatuh ke dasar lubang, undur-undur langsung menjepitnya dengan rahang berbentuk sabit. Dan ketika selesai makan, kulit kosong korbannya dilempar keluar dari lubang. Nah, ini fakta yang sering orang tidak tahu. Undur-undur yang hidup di pasir sebenarnya adalah fase larva. Artinya, ia belum dewasa. Sama seperti ulat yang nantinya berubah menjadi kupu-kupu, undur-undur juga akan mengalami metamorfosis sempurna. Bentuk dewasanya malah memiliki sayap. Sekilas terlihat mirip capung atau capung jarum, meskipun sebenarnya berbeda kelompok. Tapi bayangkan ini, makhluk yang selama ini kita kenal sebagai monster pasir, ternyata cuma bayi yang belum lulus sekolah serangga. Meski terlihat menyeramkan bagi semut, undur-undur sebenarnya cukup bermanfaat bagi lingkungan. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga kecil secara alami. Karena sangat bergantung pada kondisi tanah yang kering dan tidak tercemar, keberadaan undur-undur juga sering menandakan bahwa habitat mikro tersebut masih cukup baik untuk kehidupan serangga tertentu. Jadi kalau kamu menemukan banyak lubang undur-undur di suatu tempat, itu tandanya bahwa ekosistem kecil di sana masih berjalan dengan baik. Di Indonesia, undur-undur sudah lama digunakan sebagai obat tradisional untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Sebagian juga mengatakan untuk pengobatan asma. Biasanya larvanya dikonsumsi langsung atau dimasukkan ke dalam kapsul. Lalu, apakah ini hanya mitos? Beberapa penelitian memang menemukan adanya efek hipoglikemik atau penurunan kadar gula darah pada uji laboratorium dan hewan percobaan. Namun, penting untuk diketahui, hingga saat ini bukti ilmiah pada manusia masih terbatas dan belum cukup untuk menjadikannya pengganti pengobatan diabetes yang diresepkan dokter. Jadi, fakta bahwa undur-undur digunakan sebagai obat tradisional memang benar, tapi klaim manfaat medisnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Undur-undur mungkin hanya sebesar kuku jari, bahkan lebih kecil. Tapi di dunia pasir, ia adalah arsitek, pemburu, sekaligus ahli jebakan yang luar biasa. Dan yang paling aneh, monster pasir yang ditakuti semut itu ternyata hanyalah seekor bayi yang sedang menunggu waktunya untuk terbang.